serta isu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah oleh semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan apa yang ada di depan mata kita, apa yang tidak kita bisa lihat, dan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menampilkan takdir-takdir dari awalnya kehidupan hingga akhirnya, dan juga dari awal kita di dalam janin-janin ibu kita sehingga nantinya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawa kita, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bisa mengubahnya hanyalah doa dari orang yang saleh, ibu bapa, serta dari diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki banyak sekali sifat-sifat yang suci. Yang di antaranya adalah Dia yang pertama dan yang terakhir, tidak ada yang datang sebelumnya dan tidak ada yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang telah menciptakan semua ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki banyak sekali nama-nama yang suci, yaitu nama-nama yang telah diajarkan oleh baginda kita yang tercinta, junjungan yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asma'ihi al-Husna. Para jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana nantinya kita akan bergerak menuju ke ruangan yang selanjutnya. Kita akan mendengarkan kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Para jemaah yang berdoa Allah, dipersilakan ambil tempat duduk di ruangan yang selanjutnya. Jangan berburu-buru, pelan-pelan ya, insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama-tama adalah Arsy-Nya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arsy-Nya, Allah menciptakan air dan kemudian diikuti dengan pena. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pena, Allah menaiki Arsy-Nya, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan semua takdir kata dan qadar bagi seluruh ciptaan-ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tujuh langit serta bumi dan telah melengkapkan dengan isinya dengan apa yang diperlukan oleh mereka. Dan di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi dengan bintang-bintang, matahari, bulan, planet dan semua ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dan juga di bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan gunung ganang sebagai fondasi alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan hewan-hewan serta tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi siklus kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian telah menciptakan para malaikat dari cahaya. Diciptakan malaikat hanya untuk mentaati perintah-perintahnya serta untuk menjadi penjaga-penjaga langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan jin dari api. Diciptakan jin sebelum diciptanya Adam, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang juga tidak beriman. Dan tidak beriman itu ada di antara mereka iblis yang kemudian dikeluarkan dari rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambilkan genggaman dari muka bumi ini yang kemudian diciptakanlah darinya Adam alaihissalam, dan dari Adam juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangannya yang bernama Hawa, dan atas mereka berdua, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memperbanyakkan umat manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk tujuan yang sangat-sangat agung, yaitu untuk beribadah kepadanya yang satu dan tidak menduakannya dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan ke kisah yang selanjutnya, di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang terbaik yang pernah menduduki bumi Allah, yang pernah berjalan di atas bumi Allah, yaitu para nabi dan rasulnya. Marilah kita melihat beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita temukan di Semenanjung Arab, Jazirah Arab. Dipersilakan di sisi kanan ataupun di sisi kiri kita, insyaallah. Di sisi kanan saya ataupun di sisi kiri Anda adalah beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
cahaya yang telah ditemukan di bawah tanah, di bawah laut, kemudian diikuti dengan yang di bawah tanah, dan apa yang ada dari luar angkasa serta dari gunung-gunung terapi. Dan di sisi kiri itulah kita bisa melihat peta yang dimana peta Peninsula Arabia ataupun Jazirah Arabia, yang dimana kita bisa memfokus kepada batu yang berwarna hitam itu, yang dimana letaknya adalah 172 km dari Madinah Al-Munawwarah. Dan tempat letaknya adalah di Khaybar, yang kita mengetahui Khaybar adalah titik terakhir dan titik terakhir di mana kaum Yahudi memerangi Nabi Muhammad SAW di zamannya. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW mengusir mereka semua dari seluruh tanah Arabia semuanya. Ya, ambil tempat dan ambil giliran, insyaAllah sekitar 2 menit sampai 3 menit insyaAllah kita akan berdiri di sini dan beberapa cerita. Yang pakai mic jangan senyum. Sudah ambil kira masing-masing para jemaah, kita melanjutkan ke kisah dari kita. Kita akan mendengarkan kisah-kisah Masya Allah, tabarakallah. Allah SWT telah menciptakan Adam yang pertama-tama. Allah SWT ketika menciptakan Adam, Allah menciptakan di hari Jumat, dan kemudian dikembalikan kepada Allah juga di hari Jumat. Allah SWT telah menciptakan Adam dari tanah yang kemudian dicampurkan dengan air yang ada di sekitar Arsy, dan disitulah Allah SWT membentukkan Adam AS dengan selengkap-lengkapnya sifat sebagai seorang manusia. Dan setelah itu Allah SWT mengirimkan roh ke dalamnya, dan kemudian dihidupkanlah Adam AS. Ketika Adam AS dihidupkan, Allah SWT memerintahkan semua penduduk langit beserta para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam. Dan Nabi ketika semua bersujud kepada Adam, hanya satu yang enggan untuk bersujud kepadanya, yaitu Iblis, yang kemudian dikeluarkan dari surga serta rahmatnya. Kita melanjutkan ke kisah yang selanjutnya, di mana kita akan mendengarkan kisah Nabi Nuh AS 10 abad setelah Nabi Adam AS meninggal dunia. Sampai kita bergerak, kemudian saya akan mengisahkan tentang kelanjutan kisah Nabi Adam, ya. Di kisah Nabi Adam juga, di mana Nabi Adam kemudian menduduki surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana yang beliau maunya. Dan disitulah juga Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengusir Bani Adam, yaitu anak cucu Adam serta Adamnya sendiri, jangan sampai mereka mendapatkan kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian Adam alaihissalam di mana memakan dari orang yang Allah SWT
حينما كان بناء السفينة أمر الله نبيه محمد Setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, Allah SWT telah mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum yang membangun berhala-berhala yang menyertai orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Tujuan yang pertama adalah untuk bertawassul dan berdoa melalui mereka dengan ulama-ulamanya yang menjadi sesembahan. Maka kemudian selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, tetapi hanya segelintir kecil dari mereka yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian atas perintah Allah SWT Nabi Nuh alaihissalam pun membangunkan kapal yang sangat besar dan memasukkan di dalamnya orang-orang yang beriman serta hewan-hewan berpasangan. Dan setelah itu Allah SWT memerintahkan langit serta bumi untuk mengeluarkan air yang sangat-sangat banyak hingga ditenggelamkan dengannya orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah SWT dan diselamatkanlah orang-orang beriman sampailah mereka berhenti di atas bumi. Dan sampai saat ini kita tidak mengetahui di mana bumi ini berada. Ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Jordan, bahkan ada yang mengatakan di Turki. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum ayat kemudian Allah SWT memutuskan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaum yang menyembah berhala-berhala serta bintang-bintang. Silakan cara tidak kami ambil layanan sebelah sini. Dan sembari kita berjalan di ruangan ini, kita akan melihat banyak sekali kisah-kisah para Nabi dan Rasul Allah SWT. Sekitar berjumlah 25 nabinya. وكان كلما ظهر الشرك أصاب رسله حتى دب الشرك من جديد وانتشرت عبادة الكواكب والأوثان. Nabi Ibrahim melakukan sesuatu, yaitu cara dakwah yang tidak pernah dilakukan seperti nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang ada di kaumnya. Tujuannya adalah untuk menyadarkan atas kesalahan mereka yang telah mereka lakukan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan semua berhala-berhalanya mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan yang satu, itu yang paling besar. Tetapi setelah mengetahui taktiknya Nabi Ibrahim, kaumnya bukan menyadari kesalahan mereka, mana mereka melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api yang sangat-sangat besar. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, api itu menjadi dingin dan aman bagi Ibrahim. Tetapi walaupun setelah melihat mukjizat yang sangat-sangat agung itu, tidak ada satu pun dari kaumnya yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Maka kemudian ada perintah Allah SWT juga, Nabi Ibrahim keluar dari negara Syam menuju ke tanah yang sangat-sangat tandus dan tidak berpenghuni. Dan juga dari situlah ketika sampainya Nabi Ibrahim dan Ismail dan juga Hajar, yaitu istrinya. Air Zam-Zam yang sangat-sangat melimpah dari bawah telapak kaki anaknya yaitu Ismail, dan perubahan dan peradaban di sekitar sumber Zam-Zam itu. Dan kemudian atas perintah Allah SWT juga Allah SWT memerintahkan untuk membangunkan Ka'bah Haram Baitullah Syarif di dekat dengan sumber Zam-Zam tersebut, yang kemudian menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam beribu-ribu tahun kemudiannya. Kita melanjutkan ke kisah selanjutnya. 700 tahun kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Allah SWT telah mengutuskan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada kaum yang ada di Mesir. Pada kala itu ada seorang raja yang sangat-sangat zalim yang membunuh bayi laki-laki dan membiarkan yang perempuan. Dan tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam yaitu seorang bayi laki-laki pada kala itu dihanyutkan di tengah-tengah sungai Nil. Dan kemudian atas izin Allah juga Nabi Musa diselamatkan oleh istri kepada Fir'aun sendiri, istri seorang raja yaitu Ratu. Dan pada kala itu sedang bermandi-mandian bersama khadam-khadamnya yang ada di sungai Nil tersebut. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam kemudian membesar di bawah naungan istrinya Fir'aun di dalam istana kerajaan Fir'aun sendiri. Dan membesarlah Musa alaihissalam, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam keluar dari negara Mesir menuju kota yang bernama Madian. Dan di Madian Nabi Musa alaihissalam bertemu bersama keluarganya
yang asli yang kemudian dibawa pulang adik kandungnya yaitu Nabi Harun kembali ke negara Mesir bersamanya. فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقي وليدها في النهر Kita saksikan dahulu. فرعون. كبر موسى وخرج من مصر إلى مدين. بعد بضع سنين عاد موسى مع أهله وفي طريق عودته رأى Kembali berjalan pulang menuju ke Mesir, Allah SWT berbicara secara langsung kepada Musa alaihissalam untuk dilantik sebagai seorang nabi. Dan kemudian kembalilah mereka ke istana kerajaan Mesir. Yang kemudian disitulah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Setelah menunjukkan kenabiannya, setelah menunjukkan mukjizatnya, malah dituduh sebagai penyihir. عصاه إلى ثعبان مبين فلم يكن من فرعون إلا أن اتهم موسى بالسحر. Maka kemudian dikumpulkanlah penyihir-penyihir yang ada dari seluruh tanah Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam untuk berduel dengannya. Dan dibawa ke masyarakat Mesir seluruhnya untuk melihat pertandingan tersebut. استرهبوهم وجاءوا Orang-orang pun بالسحر tertegun dan takjub dengan kekuasaan penyihir-penyihir tersebut. Maka kemudian ditunjukkanlah mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan atas izin Allah SWT mukjizatnya mengalahkan penyihir-penyihir tersebut. Serentak itulah para penyihir itu bersujud kepada Allah yang satu dan mengikuti agama Nabi-Nya yaitu Nabi Musa alaihissalam. استمر آل فرعون Melihat fenomena ini, Raja Fir'aun sangatlah marah yang kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk memburu orang-orang yang beriman kepada Allah serta Nabi-Nya. Dan atas perintah Allah juga orang-orang beriman pun keluar dari negara Mesir di malam hari menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. بعصاك البحر Dan sampai mereka di pantai, Nabi Isa alaihissalam menghentakkan kaum melemparkan tongkatnya yang kemudian terbelah ke lautan. Dan disitulah terjadi mukjizatnya. Sampai saat ini kita mengenal sebagai mukjizat tiga agama, yaitu karena telah dikisahkan oleh tiga agama samawi, yaitu agama Yahudi, Kristen serta Islam. Dan setelah melihat mukjizat ini dengan kesombongan dan keangkuhannya Fir'aun serta bala tentaranya, mereka pun menyeberangi lautan tersebut. Dengan atas kesombongan mereka itulah juga Allah SWT menenggelamkan mereka semua di tengah lautan tersebut. Lanjutkan ke kisah selanjutnya. 1500 tahun kemudian Allah SWT telah memutuskan Nabi Isa ibn Maryam kepada kaum yang sama yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Kisah yang selanjutnya kita akan lihat di layar yang ada di sebalik kanan, insyaallah. Dan di sana bisa merapat ke arah sini, insyaallah. Kisah Nabi Isa alaihissalam akan dimulai di mana ibunya dilahirkan. Ibunya bernama Maryam. Ketika dilahirkan, ibu mulai berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menjaga anakku serta zuriatnya dari kejahatan syaitan yang terkutuk. دعت ربها Allah bisa mengabulkan doa yang tersebut dan Maryam pun dibesarkan dengan sepenuh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mengawini sebarang lelaki pun. وأنبتها نباتا حسنا Dan pada satu malam Maryam didatangi seorang malaikat Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kabar gembira kepadanya yang mana dia akan dilahirkan darinya seorang nabi yang sangat-sangat agung. Dan kemudian ditiupkanlah roh Allah SWT ke dalam rahimnya, dan dari situlah dilahirkanlah Nabi Isa ibn Maryam. وألجأها المخرج Nabi Allah إلى yang جذع agung. النخلة وأجرى الله لها الماء تحت Dan أقدامها sejak lahir lagi, وأسقط عليها Nabi Isa bin Maryam memiliki banyak sekali mukjizat yang sangat-sangat agung serta menakjubkan. Di antaranya adalah berbicara ketika masih lahir untuk berdoa kepada Allah SWT, berdoa kepada kaumnya untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara mukjizatnya juga adalah menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang cacat sampai لكن membangunkan الله yang melak. فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني Walaupun setelah melihat mukjizat-mukjizat yang sangat-sangat banyak serta berkali-kali Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kepada kaumnya, hanya segelintir kecil dari umatnya yang beriman kepadanya. وجعل يديه Bahkan dari segelintir kecilnya nanti, nah kemudian mereka beriman kepada nabinya, dan di mana mereka berusaha untuk membunuhnya dan menyalibkannya di depan halayak ramai.
Tetapi Allah SWT menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam yang diangkatkan kemampuannya. Allah SWT berfirman dalam Qurannya, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkannya, tetapi dimirip-miripkan. ورفع الله نبيه عيسى Artinya Isa ibn Maryam akan kembali lagi ke muka bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia sekali lagi. Itulah janji Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang termulia. Jadi mana kita akan mendengarkan kisah tentangnya di kisah yang selanjutnya. Silakan. Hiro. Masuk. Selama 10 tahun Masuk. تسلل الشرك Kenapa masuk hari itu? Boleh masuk nih. Boleh. محمد صلى الله عليه وسلم نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما وكان كان في خلوته بغار حراء أوحى إليه قوله تعالى bahkan di antara mereka ada yang berguguran sebagai syahidah yang pertama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah berjanji kepada keluarga Yasir, di mana ibunya yaitu Sumayyah dikandani sebagai ratu syahadah. وحاول استمالته بالمال والمنصب مكث صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالته لقوافل Nabi Muhammad SAW berjanji kepada keluarga Yasir yang di mana mereka akan menjadi sebagai bidadari-bidadara yang ada di surga nantinya dan akan dipenuhi dengan sayap-sayap كيد قريش وآباء محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah, dari Allah SWT mengizinkan kepada umat Islam untuk berhijrah menuju kota yang bernama Yathrib. Kemudian berubah menjadi kota namanya Madinah Al-Munawwarah setelah kedatangan Nabinya. Perjalanan yang sangat jauh susah dilalui oleh para sahabat serta Nabi kita. كان أول ما بدأ Sampai mereka di صلى الله Madinah, عليه Nabi وسلم Muhammad SAW membangunkan masjid Islam yang pertama yang فبنى Rasulullah. مسجد قباء Kemudian diikuti ثم dengan masjid أمر ببناء masjidnya yaitu Masjid Nabawi Asy-Syarif. ثم كانت Dan mulai dari المؤاخاة situ بين terjadi era المهاجرين hubungan antara والأنصار Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah serta penduduk asli kota لنشر Madinah. دعوته في Dan جزيرة tersebarnya العرب darinya syiar Islam dan kalimat tauhid ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Tetapi kufar Quraisy yang ada di Mekah dan itu yang kerajaan yang baru ini. Maka mereka bermohonan kepada Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk menghentikan dakwahnya, untuk menghapus cahaya Allah SWT dari بدأ صلى الله عليه Nabi وسلم إرسال البعثات والوفود di mana Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru alam. Dan Nabi Muhammad SAW pun تصارت في أيدي المسلمين بلا قتال kota وتكرم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بها وبعد الفتح توالى دخول القبائل العربية في دين الله أفواجا أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ رسالة ربه وظهر كمال الخلق فكان رحمة للعالمين. Sebelum wafatnya Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjalankan amanah yang telah diberikan ke atasnya oleh Allah Azza wa Jalla. لكنه قبل رحيله بلغ ما أوحي إليه من ربه. Setelah Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan menjadikan penerus
bagi legasi Nabi Muhammad SAW, yaitu membawakan Al-Quran dan Sunnahnya kepada generasi-generasi yang setelah kita. Sebelum kita melanjutkan kisah selanjutnya, kita akan mendengarkan kisah bagaimana. Sebelum kita melanjutkan kisah selanjutnya, kita akan mendengarkan kisah orang-orang. Sebelum kita melanjutkan kisah selanjutnya, kita akan mendengarkan bagaimana Allah SWT akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Bagaimana seperti yang marilah kita melihat di sisi sebelah sini, di mana kita akan melihat replika dari Al-Quranul Karim yang telah dituliskan oleh Utsman bin Affan, Khalifah Islam yang ketiga. Dipersilakan. Islam yang asli berada di Istanbul, Turki. Mungkin ada di antara kalian bertanya kenapa ada di Turki. Sebenarnya ketika Turki Utsmani mereka menguasai kawasan Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah, mereka membawa pulang bersama mereka ke ibu kotanya, yaitu Istanbul, yang dulunya beratus tahun lamanya Al-Quranul Karim yang asli telah disimpan di perpustakaan Masjid An-Nabawi Asy-Syarifah. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan ke ruangan yang selanjutnya. Quran. Nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang yang ada di muka bumi ini lupa terhadap akhirat dan akan cinta terhadap dunia dan kemudiannya. Dan nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bumi ini dengan penuh kebaikan dan huru hara. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian nantinya akan menjadikan bumi ini bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Allah SWT akan menjadikan banyak kecurangan di tengah bumi ini yang kemudian nantinya umat manusia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Nantinya Allah SWT akan menurunkan malaikat yang bernama Israfil untuk menjadikan salah kalian yang pertama kali pada malam itu semua ciptaan yang ada di langit serta di bumi, semuanya akan mati, semuanya akan musnah, semuanya akan hancur, tidak ada yang tersisa kecuali dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan alam semesta ini dan tidak akan pernah mati. Karena sebelum hari ini terjadi, sebelum Allah SWT mencari nyawa kita, mulai dari sekarang kita melakukan amalan-amalan kebaikan, kita memperbanyakan amalan-amalan kebaikan yang kuantitas serta kualitas. Mulai dari sekarang nanti kapan Nabi ditutup kebaikan dan semoga nantinya dia berjuang membawakan nilai kebaikan kita di akhirat kelak. Para jemaah dirahmati Allah, mari kita melanjutkan ke ruangan selanjutnya di mana kita akan mendengarkan kisah bagaimana Allah SWT akan membangkitkan kita di hari kebangkitannya. Dan ini juga nanti kita akan mulai dari awal fasa keabadian, awal kehidupan keabadian, yang dimana di situ kita tidak akan pernah mati lagi setelahnya. Dipersilakan. يأمر ربنا جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور وفي أقل من طرفة عين تتشقق الأرض فتخرج يوم تشقق الأرض عليهم سراعا para manusia akan dibangkitkan tanpa pakaian. Semuanya akan merasakan malu karena semuanya akan merasakan takut atas perbuatan apa yang telah mereka lakukan.
Pada hari itu semua manusia akan berumur yang sama, yaitu 33 tahun. Dan di situ juga di mahsyar Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berdiri di depan Allah Azza wa Jalla berbaris di depan Allah Azza wa Jalla menunggukan atas keadilan darinya. Dan di situ kita akan berdiri selama 50.000 tahun lamanya. 50,000 sana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Qur'annya. Kita melanjutkan ke kisah selanjutnya di mana kita akan mendengarkan bagaimana kita akan berdiri di mahsyar Allah Azza wa Jalla. Mahsyar Allah Subhanahu wa taala juga itu sangat luas. Akan tetapi kalau itu semua akan merasakan kesempitan. ذلك Pada hari itu juga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menepatkan janjinya, yaitu di mana orang-orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. تدنو الشمس من الخلائق ويطول الموقف على الناس ويمر على المؤمنين كمقدار الصلاة Ada di antara المكتوبة kita akan merasakan seperti kita berdiri selama salat 5 waktu sahaja. Ada yang merasakan seperti berdiri selama 1 malam, 10 malam, 100 malam dan seterusnya. Semua itu tergantung kepada amalan kita masing-masing di dunia ini. Pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari kepada kepala kita. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa yang di mana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla dari arsy-Nya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari tersebut untuk mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla di hari tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan mendengarkan kisah bagaimana Nabi kita akan memberikan syafaat kepada umat Islam. Silakan. Pada hari tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu segala manusia akan berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai dan kemudian mereka akan berbondong-bondong menuju kepada Nabi-Nabi Allah Azza wa Jalla untuk memintakan syafaat kepada mereka. Mereka akan mulai dari Nabi Adam hingga Rasul Muhammad. Akan tapi semua Nabi akan melakukan dan mengatakan kepada semua orang yang sama, yaitu hari ini aku bersendiri, hari ini aku bersendiri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan yang termulia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan seperti nabi-nabi sebelumnya. Beliau akan beranjak menuju arsy-Nya Allah dan kemudian beliau akan menendang dengan Allah dan kemudian di depan Allah dan beliau akan berlutut sujud di depannya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setinggi-tingginya penghormatan kepada nabi kita dan kemudian pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memanggilkan nama nabi kita dengan namanya sendiri. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Apa yang kita akan berikan? Siapa yang akan berikan syafaat yang akan diizinkan. Kemudian dari kita akan mengatakan dengan Allah SWT dengan gampangnya, dengan senangnya, umatku wahai Tuhan. Kemudian Allah SWT akan menjawab, wahai Muhammad, masukkanlah dari umatku yang telah kau pilih. Tetapi masuknya pintu-pintu surgaku dari pintu-pintu sebelah kanan tanpa hisab. Dan yang lainnya akan dimasukkan dengan pintu yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat bagi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT juga senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari azab api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan ke kisah selanjutnya di mana kita akan mendengarkan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan ke semua ciptaannya apa arti sebenar keadilan di hari keadilan. Silakan. Pada hari ini para jemaah rahmat Allah, Bapak Ibu rahmat Allah, orang-orang yang telah terpilih oleh kita tercinta untuk mendapatkan syafaatnya tidak akan melalui masa yang ini yang mana kita mengetahui sebagai Yaumul Hisab ataupun hari keadilan. Pada hari tersebut
Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua ciptaan-ciptaannya dan akan berdiri di depannya dan membuka amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia ini. Dan seluruhnya semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal ciptaan hingga akhirnya semuanya akan mendengar atas amalan-amalan apa yang telah kita lakukan di muka bumi. الملائكة حافين من حول العرش Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membandingkan mana yang baik, mana yang berat, yang baik ataupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang beriman dan bertakwa yang di mana amal-amalan kebaikan mereka lebih berat dari dosa-dosanya akan memasuki syurga-syurga Allah Azza wa Jalla, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang berdosa dari golongan Islam memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan amalan-amalan keburukan mereka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke syurga Allah Azza wa Jalla langsung tanpa penghisaban, tanpa memasuki neraka Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan melalui hadis qudsinya, yaitu di mana syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa kita membayangkan melalui minda kita, mata, telinga serta lisan kita. Maka ketahuilah bahwa syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala adalah hak, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan adalah hak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua ini dari awalnya kehidupan hingga akhirnya. Sebelum kita mengakhiri tur di Mesir kita kali ini, kita ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji melalui Qur'annya yang di mana orang-orang penduduk surga nantinya akan memberikan deklarasi jabatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardh natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' Fani'ma ajrul 'amilin, yaitu para penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala nantinya akan seraya memberikan deklarasi maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan janjinya, yang telah menjadikan bumi ini tempat kita menggalang amalan-amalan kebaikan. Sekarang kita menduduki syurga-syurga Allah seperti mana kita maunya. Betapa hebatnya ganjaran orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan menantikan nafas-nafas ini di depan Allah Subhanahu wa taala di syurga-Nya yang tertinggi, Firdausil A'la, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita bersama orang yang syahid dan syuhada, yang saleh dan salihin, bersama para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kunjungannya. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Nama saya Faiz dari Singapura, meminta maaf atas segala kekurangan saya dan meminta doa agar kita dipertemukan di lain kali, di hari-hari yang kedepannya ataupun di syurga-syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kunjungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa harga tiket masuk? Yo. Tak tahu tiket apa. Masya Allah. Masak ni tak? Naik. Tunggu apa? Tidur. Ni. Tak boleh masuk ni kan? La rabat fakat. Naiklah boleh. خلصنا لله الحمد.
Ah, 10 rial. Mahal. Ada langsung aja sudah setengah 11. Oh, makan modal ni. Yang mau belanja silakan, ini toko kami. Yang lagi best seller itu tumbler, yang slipper jualnya udah mahal. Kalau di sumbernya murah cuma 70 Jokowi boleh, Anies boleh, Ganjar boleh. Boleh tunggu sebentar, Pak? Tunggu sebentar ya. Berapa rombongan? Boleh kumpul dulu sebentar? Mustahil, mustahil. No. Tak baru ya, baiklah silakan Bapak Ibu, itu ada tumbler yang lagi viral best seller di toko kami. Slipper jualnya udah mahal 1 juta. Kalau di toko kami cuma 70-60 real, dijual lebih murah lagi. Malaysia. Malaysia banyak beli parfum kasturi 150 real, beli satu gratis satu. Kasturi. Ini wah semua dah. Kostori. Mahal sekali lah. 70 rial. Ini semua atas nama, sejarah tulis nama, tampalan tulis nama, panggilan tulis nama. Boleh aku silakan. Mahal. Bawa kurma mamul, motina. Selamat Cik, Mamul.